warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffidunal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannah nurul na'im wa nurul nadari ilal wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadhihi al-jam'iyyah jam'iyyatan mubarakah waj'al mudiraha minal mukarramin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa istiqamata ala syari'atil qara wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka utlubana iktina mahabbataka wa iktina mahabbataka wa ma'rifataka wa iktina ma'aka abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghazal Al-Maslul, semoga beliau panjang umur dan terus tambah barakah karamahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barakah karamah itu juga sampai kepada kita selaku murid-murid. Amin. Yang saya hormati putra bangsa Bahaus Kiai Haji Yusuf Abdus Somad. Alhamdulillah beliau bisa bersama-sama kita pada malam hari ini di masjid yang mulia ini, di masjid yang indah ini, di Masjid Kota Bekasi, Masjid Al-Barakah. Para wakil talqin Kiai Haji Tamsir Sarwendo, terima kasih sudah banyak berjuang untuk penyelenggaraan akib di sini. Kiai Haji Amaluddin sudah menyampaikan ilmunya. Ketua Madrasah Kota Bekasi, Bapak Amkar, Bapak Abria, dan juga Ketua Madrasah Kabupaten Bekasi, Amkar, Bapak Ashari, juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para asatidz, para hujjaj, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia. Satu fenomena yang tidak biasa di masjid ini ada zikir la ilaha illallah dengan serempak seperti tadi. Ya, semoga satu waktu Pak Sahabat bisa hadir secara zahir di dalam akibat kita di masjid ini. Bayangkan kalau sampai jamaahnya sampai ke belakang, maka suara itu akan lebih serempak lagi. Dengan seragam, dengan baju merah putih, maka seolah kita ingin menunjukkan bahwa kita peduli terhadap negara ini. Jadi sesuai dengan apa yang disebut dalam pembukaan manaqib. Manaqib ini salah satunya adalah untuk kejayaan agama dan negara. Sehingga jamaah kita yang dipimpin oleh guru kita Pak Ustaz Bahaus ini mulai menunjukkan giginya bahwa kita peduli terhadap negara ini. Bapak dan Ibu sekalian, negara kita ini kan perjalanannya sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu terbesar masalahnya adalah integritas. Orang pintar tidak kurang di negara di negeri kita ini, tidak kurang, banyak orang pintar. Tetapi integritas, orang yang memiliki integritas sangat sedikit sekali. Integritas itu apa sih? Integritas itu apa? Integritas itu daya tahan terhadap godaan. Saya bisa sebut begitu. Integritas itu daya tahan diri terhadap godaan. Ini yang kurang di negara kita. Sehingga seringkali kasus korupsi terus tidak berhenti. Dulu dibilang zaman Pak Harto banyak sekali korupsinya.
Ternyata setelah reformasi lebih banyak lagi. Nah, apa peran Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah yang sekarang ini dipimpin oleh Pengusaha House? Kita ingin memperjuangkan negara ini menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tidak bergerak melalui jalur politik, tidak. Kita tidak bergerak melalui jalur pengerahan massa, tidak. Kita bergerak melalui pembersihan hati masyarakat Indonesia. Untuk apa? Agar terbentuk insan-insan yang memiliki integritas di negeri ini. Sehingga orang-orang yang berintegritas itu akan menjaga negara ini, membangun negara ini dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Inilah yang ingin dibentuk oleh kita. Kenapa kita sekarang menggunakan baju merah putih? Ingin menunjukkan bahwa kita atau menggugah diri kita semuanya bahwa kita peduli terhadap negara ini. Bapak dan Ibu sekalian, Thariqat itu kan pembersihan hati, jalan untuk pembersihan hati. Hati yang apa yang harus dibersihkan? Hati yang kotor. Orang yang tidak memiliki integritas atau integritasnya rendah paling tidak, orang ini pasti hatinya belum bersih. Kalau orang yang hatinya sudah bersih, pasti orang ini berintegritas. Maka bagaimana membangun integritas itu? Salah satunya adalah dengan membersihkan hati. Al-Ghazali membagi 3 kualitas rohani atau kualitas hati. Yang paling rendah disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah itu pasti orang tidak memiliki integritas, orang yang nafsu pada level amarah. Kalau dia bersihkan nafsu amarah itu, hatinya dia bersihkan, lama-lama dia akan naik menjadi nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah. Orang yang pada level nafsu lawamah ini, yang kualitas hatinya sudah pada level lawamah ini, dia sudah dapat hidayah. Dia sudah ada kepedulian terhadap integritas. Dia sudah ada rasa takut pada Allah, tapi gagal mani. Waktu dia gagal, dia menyesal. Dia mohon ampun pada Allah, tapi nanti di lain waktu dia lakukan lagi. Ini lawamah. Naik satu level lagi namanya nafsu mutmainnah. Orang yang pada level nafsu mutmainnah ini sudah tenang lagi, sudah tidak lagi terganggu oleh kepentingan duniawi. Orang inilah yang disebut dalam Al-Quran bahwa bila dibacakan, disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Zadatul iman, maka bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar hatinya. Nah, orang ini yang bergetar hatinya itu orang yang pada level mutmainnah. Orang yang pada level mutmainnah juga inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang nafsunya sudah pada level mutmainnah, irji'i ila rabbiki, datanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhoi. Jadi yang dapat panggilan Allah itu orang yang sudah level mutmainnah, Pak, yang sudah tenang hatinya, yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kan kebanyakan kita, jangankan disebut oleh orang lain nama Allah, kita tidak bergetar. Disebut nama kita aja masih belum mampu menggetarkan hati kita sendiri. Kan ada orang dikir tapi hatinya tetap kemana-mana. Ya. Bahkan ada orang yang mendengar suara dikir seperti tadi itu malah antipati, malah benci, malah tidak suka. Padahal dikir dengan mengeraskan suara seperti tadi itu sudah terjadi sejak zaman Rasul. Hadis Rasulullah, bahkan hadis sahih. Inna raf'a sauti bidzikri
hina yang sarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir setelah sholat wajib itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui sholat wajib itu sudah selesai di masjid jika aku mendengar suara itu. Maksudnya suara zikir secara bersama-sama. Jadi kalau ada orang mendengar suara zikir kayak tadi kemudian dia tidak suka, ini yang tadi disebut tadi kafir. Maaf ya, bukan kafir secara agama, tapi kafir dalam arti tertutup hatinya. Karena kafir itu kan artinya tertutup. Bahasa Inggrisnya itu kafir, bahasa Arabnya kafir. Artinya apa? Tertutup. Jadi kafir itu tertutup. Bukan orang luar Islam. Itu mah sudah jelas. Tapi maka tadi benar kata Mukarram kayak Kamal itu, kafir itu ada dalam diri sendiri. Hatinya tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Inggris nyebutnya kafir. Tertutup. Nah, maka bagaimana negara ini bisa terbentuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Maka orang-orangnya haruslah orang-orang yang berhati bersih. Kalau orang-orang yang belum berhati bersih, minimal dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Orang yang berusaha membersihkan hatinya itulah orang yang berusaha untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sekarang di sini ada nggak orang yang atau kita yang hadir hatinya sudah bersih? Ada nggak? Kalau ada yang ngaku hatinya sudah bersih, berarti justru belum bersih. Kebanyakan kita belum bersih hatinya, tetapi beruntung alhamdulillah kita masuk dalam barisan orang-orang yang membersihkan hati. Nah, oleh karena itulah perjalanan ini adalah perjalanan penting bagi manusia. Tadi kata Al-Ghazali, kalau kita masih dalam level amarah itu menghalalkan segala macam cara. Tidak tahu Tuhan dan tidak mau tahu Tuhan. Tidak tahu hukum dan tidak mau tahu hukum. Tidak tahu benar salah dan tidak mau tahu benar dan salah. Bapak dan Ibu, benar atau salah itu kan ukurannya hukum. Baik dan buruk itu ukurannya etika. Kalau indah dan tidak indah ukurannya estetika. Jadi hukum itu menjadi dasar sekali untuk kita. Untuk apa? Untuk tahu benar salah. Ukuran kita udah benar atau belum benar, ukurannya adalah hukum. Nah, maka sepanjang bangsa kita ini tidak ada usaha untuk membersihkan hati, maka pasti usaha untuk memperbaiki bangsa pun tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena zikir yang bertorikat seperti kita ini berefek pada pembersihan hati. Seperti ditulis dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf. Zikir itu kan ada dua macam. Satu zikir ibadah, dua zikir darajah. Zikir ibadah itu kita bisa lakukan dan tidak perlu pakai guru. Kita bisa ambil dari buku, kita dengar ceramah terus kita amalkan. Maka statusnya zikir ibadah. Kalau kita lakukan, hukumnya sunnah, dapat pahala, tetapi tidak berefek pada pembersihan hati. Yang berefek pada pembersihan hati adalah zikir darajat. Dan zikir darajat itu harus diambil dari seorang guru. Nah, zikir darajat inilah yang akan berefek pada pembersihan hati dan kemudian akan berefek pada akhlak dari setiap masyarakat di negara kita ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrarnya, fal wajibu 'alal insan tahsilu tilkal aini min ahlil basairi min ahli talqin min waliyan mursyida. Maka wajib bagi setiap insan, fal wajibu 'alal insan, wajib bagi setiap insan tahsilu tilkal aini, untuk mendapatkan mata ruh
untuk mendapatkan cahaya di ruhnya itu. Tilkal aini min ahli basari, dari mana cahaya hati itu bisa didapat? Min ahli basari, dari orang-orang yang hatinya telah terbuka dari hijab, orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan cahaya Allah, orang-orang ahli basirah, orang-orang yang sudah takwa, taqiin, naqiin, orang-orang yang sudah takwa hati. Dari orang-orang itulah harus diambil. Min ahli basari. Dengan cara apa ngambilnya? Bi ahdi talqin, dengan cara mengambil talqin. Dari siapa? Min waliyan mursyid, dari para wali mursyid. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini kan, mohon maaf, tidak mengambil talqin dari wali mursyid, sehingga apa? Ibadahnya tidak berefek pada akhlaknya. Ibadahnya tidak berefek pada integritas yang ada dalam diri. Integritas tidak terbentuk dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nyatanya memang begitu di masyarakat. Oleh karena itu, benar apa yang tadi dibilang oleh Syekh Abdul Qadir, dan ini harus dimasyarakatkan. Supaya apa? Supaya orang semua hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melalui talqin saja hatinya bisa terpaut kepada Allah. Kenapa? Karena dari talqin itu hatinya sudah ada cahaya Allahnya, cahaya kemuhammadan, cahaya Al-Quran. Dia terhubung kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyidnya kepada Syekh Mursyidnya lagi. Terus pada guru sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Pak, kalau banyak mubalik, termasuk saya tadi mengatakan, orang yang mengamalkan dzikir ini dapat merubah akhlaknya, maka akhlaknya bisa berubah. Tadi integritasnya bisa tertanam dalam hatinya. Kan tadi saya ngomong gitu, dan juga mubalik lain banyak yang ngomong gitu ya. Ini kalau di lingkungan akademik masih bisa disangka, Pak. Masih bisa disangka. Itu baru sebatas teori. Bahkan mungkin itu baru sebatas praduga kalau dunia akademik kita. Kenapa? Karena belum ada penelitian. Karena pernyataannya itu belum didukung dengan hasil penelitian. Betul tidak? Mubalik? Ya kan? Ya. Mubalik kan sering ngomong gitu. Pikir ini bisa, pikir bla bla bla. Ini kalau di dunia akademik Pak bisa disangka. Sudah ada hasil penelitiannya belum? Betul? Makanya disertasi saya akan meneliti tentang itu. Disertasi saya meneliti tentang itu. Sehingga nanti mubalik kalau ngomong tuh, ini sudah diteliti oleh Dr. Anu dengan disertasinya yang berjudul. Judul disertasi saya adalah dampak pendidikan ruhani Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Abdul Ghawthal Al-Maslul terhadap pembentukan karakter Islami para salih. Jadi nanti hasil penelitian ini, kalau mubalik ngomong ini, dia ada didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Anu. Sekarang Anu aja tuh, Anu. Dr. Ismail. Ya. Udah ada di sini. Nah, kebetulan, alhamdulillah. Jadi begini Pak, disertasi saya itu kan sekarang proposal, proposalnya sudah jadi, lagi diperiksa oleh co-promotor. Oke. Waktu saya menghadap Bapak Hamas beberapa bulan lalu, kan saya ceritakan. Kata saya, promotornya Profesor Mubarok, Profesor Ahmad Mubarok. Tadinya saya mau Profesor Sri Mulyati. Kan Profesor Sri Mulyati yang menulis disertasi tentang Sriwijaya, tapi S3-nya dari Kanada beliau. Tadinya Prof. Sri Mulyati, cuma saya takutnya Prof. Sri Mulyati belum ke 38 Pak, kata saya gitu.
Udah, ganti aja. Prof Sri Mulyati, benar itu. Kata Pak Awas. Cuma kan akhirnya sudah saya daftarkan Prof Mubarok dari Asyafi'iyah. Tapi awal-awal waktu udah Sri Mulyati aja. Benar itu, tepat itu. Kata saya kan Pak ini udah didaftarin Prof Mubarok. Nah, Sri Mulyati aja. Ternyata bulan Mei kemarin Prof Mubarok meninggal. Kalau nggak salah 24 Mei Prof Mubarok meninggal. Harus Sri Mulyati memang. Kapok kamu. Akhirnya sudah saya daftarkan Sri Mulyati akhirnya dengan alasan kenapa kan ditanya loh kenapa ganti meninggal. Begitu ya. Nah jadi nanti mau balik akan punya dasar penelitian. Maka nanti kalau saya menyebarkan angket pada Irfan Ahad mau dibantu di isi yang sebenarnya. Ya. Nah, ini satu-satunya penelitian tentang efek pikir kita ini kepada pembentukan karakter Islami, pada pembentukan akhlak. Satu-satunya Pak. Dr. Budi Rahman Hakim aja tidak meneliti tentang ini. Maka kenapa di Manantiban kemarin saya diminta maju dan kemudian menyebutkan judulnya apa? Karena ini satu-satunya penelitian disertasi yang langsung merujuk kepada Amr Awas. Dr. Budi Rahman Hakim tentang Suryalaya sebagai satu studi kasus gitu. TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, dikerucutkan lagi di sini dengan Abah Awasnya. Bagaimana efek dari pendidikan ruhani Thariqat ini pada pembentukan akhlak daripada orang-orang yang mengikuti dikir. Nah, hasil penelitian nanti Mubalik akan punya dasar hasil penelitian. Kalau tidak, Pak, masih bisa disanggah, Pak. Semuanya hanya teori saja. Teori saja. Tingkatan itu kan yang pertama yang paling rendah itu kan namanya persepsi. Persepsi itu pendapat, semua orang bisa berpendapat. Jangan-jangan kita ini masih persepsi. Di atas persepsi, kalau persepsi itu sudah begitu banyak diyakini oleh banyak orang, dia menjadi hipotesis, dugaan. Kalau dugaan ini sudah diteliti, maka dugaan meningkat menjadi teori. Teori kalau dalam jangka waktu yang panjang tidak muncul teori baru, dia lama-lama menjadi hukum. Gitu. Nah kita ini kalau ngomong aja kayak begini, tidak ada basis penelitiannya. Mungkin hanya baru hipotesis atau dugaan. Nah nanti ada hasil penelitiannya. Mohon doa supaya saya tulis ini lancar. Bapak dan Ibu sekalian, semuanya itu pintunya adalah talqin. Pintunya siapa yang ditalqin? Rasulullah juga ditalqin dulu. Siapa yang ngomong begitu? Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya. Awalun man tamana aqraba tariqi Abdullah wa salaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Mengqadara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahya. Panazala Jibril alaihi salam walaqana hadhil kalimata al-tamaratin. Ketika Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta diajarkan jalan terdekat kepada Allah, jalan yang paling utama pada Allah dan jalan yang paling gampang. Sayyidina Ali kepada Rasul. Rasul ketika menerima itu tidak langsung menjawab. Rasul fantadara Nabi SAW al-wahya, Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ini kepada Sayyidina Ali. Ketika Rasul menunggu itulah maka panazala Jibril alaihi salam, turun Jibril alaihi salam. Dan kemudian apa yang dilakukan Jibril? Walaqala hadhil kalimata salatah marrat. Dan mentalkinkan kalimat ini 3 kali.
Kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasul ditalkin oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Untuk apa? Untuk memberikan talqinnya ini kepada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali pun kemudian tidak berhenti di Sayyidina Ali. Talqinnya ini dia teruskan lagi kepada Sayyidina Husain dan seterusnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, silsilah ke-19. Nah, orang yang berzikir la ilaha illallah yang sudah ditalqinkan seperti yang tadi kita habis Isya, maka dia zikirnya bersanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak melalui talqin, dia zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah tidak bersanad, tapi melalui talqin dia bersanad. Karena bersanad sampai ke Rasulullah SAW, ada keterlibatan para guru dalam memperbaiki hati kita, dalam membersihkan kotoran hati yang ada dalam diri kita. Lagi-lagi teori, hasil penelitiannya nanti, karena memang sekarang belum ada hasil penelitiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.